Arya Manggada, Seri Menjenguk Cakrawala, Jilid 4 bagian 1. Namun ternyata ketiga orang itu adalah orang-orang yang berhati tabah. Mereka tidak cepat kehilangan akal atau menjadi putus asa. Kadang-kadang mereka memang hampir tidak berpengharapan, tetapi karena ketekunan mereka, maka akhirnya mereka menemukan kembali jalur jalan yang harus mereka lalui. Tetapi dengan demikian, mereka tidak dapat memaksa diri untuk berjalan dengan cepat agar mereka segera keluar dari hutan itu. Mereka telah terlanjur ada di dalam lebatnya hutan yang seakan-akan seperti jalan kusut dan sulit untuk dicari ujung pangkalnya. Karena itu, bagaimanapun juga mereka berusaha, mereka tidak dapat mencapai tepi hutan itu sebelum matahari terbenam. Bahkan sebelum matahari itu rendah, terasa keadaan di dalam hutan telah menjadi gelap sehingga mereka tidak mungkin lagi untuk meneruskan perjalanan. Mereka tidak dapat lagi menemukan jejak yang dapat menuntun mereka menuju ke arah yang benar. Kita terjebak di sini untuk semalam, desis Laksana. Ki Wiradadi tersenyum. Ya, katanya satu ujian bagi kita. Apakah kita memang dapat melakukannya? Bermalam di lebatnya hutan? Ya, sahut Laksana. Jika kita gagal menempuh ujian kali ini, maka kita tidak akan pernah dapat mengulanginya lagi. Bukan satu kesulitan bagi kita, berkata Manggada. Laksana tertawa, tetapi mereka memang tidak dapat memilih. Mereka harus bermalam di hutan itu. Demikianlah, tapi mereka masih mampu mengatasi pepohonan yang seakan-akan tumbuh berdesakan itu dan memilih pohon yang paling baik bagi mereka. Mereka tidak perlu menemukan 3 batang pohon, tetapi mereka akan berada pada cabang-cabang pohon dari sebatang pohon yang cukup besar. Akhirnya mereka menemukan juga sebatang pohon yang tidak terlalu besar, tetapi juga bukan sekedar sebatang pohon perdu. Kita harus berhati-hati, berkata Ki Wiradadi. Memang ada kemungkinan kita terlempar jatuh. Demikian, mereka memanjat dan menemukan tempat yang mereka anggap baik, maka gelap pun telah turun. Meskipun dari celah-celah dedaunan, mereka masih melihat cahaya matahari yang lemah di bibir mega. Namun cahaya itu sudah tidak mampu lagi menembus dedaunan dan menerangi perut hutan yang lebat itu. Namun ketiga orang itu menyadari bahwa malam tentu akan menjadi sangat panjang. Sebenarnya lah, maka di malam itu yang sangat panjang, mereka hampir tidak tidur dalam sekejap pun, dalam arti yang sebenarnya. Sekali-sekali tubuh terasa bagaikan akan kehilangan keseimbangan. Namun ternyata mereka bertiga cukup terlatih sehingga mereka tidak terjatuh dari dahan sebatang kayu yang cukup tinggi. Sementara itu mereka pun selalu bersiap menghadapi segala kemungkinan. Di samping jenis serangga yang beracun, mereka pun harus berhati-hati menghadapi ular-ular berbisa yang merayap di pepohonan. Seperti ular gadung, meskipun bisanya tidak setajam bisa ular hitam atau ular bandotan, namun ular gadung akan dapat membunuh juga jika terlambat menambah pernawarnya. Di samping binatang-binatang, hal yang lain pun akan sangat berbahaya. Jenis harimau hitam yang mempunyai kebiasaan berkeliaran di cabang-cabang pohon. Lewat tengah malam, mereka bertiga memasang anak panah pada busur mereka dan siap dilepaskan ketika mereka mendengar dengus harimau di bawah pohon itu. Bahkan kemudian harimau itu tidak sekedar mendengus, tetapi mengaum keras sekali. Tetapi ketiga orang yang memanjat pohon itu tidak sempat melihat harimau itu di dalam kegelapan. Ternyata harimau itu tinggal beberapa lama di bawah pohon itu. Agaknya binatang itu telah mencium bau yang lain dari yang pernah diciumnya setiap hari. Sehingga agaknya harimau itu ingin mengetahui jenis makhluk apakah yang ada di atas pohon itu.
Tetapi ternyata harimau itu tidak telaten menunggu, karena harimau itu bukan sejenis harimau hitam yang sering memanjat pepohonan. Maka akhirnya harimau itu telah melangkah pergi. Namun naluri ketiga orang itu, meskipun tidak melihat, tetapi dapat mengetahui bahwa di bawah mereka telah berkeliaran beberapa jenis binatang buas tertentu. Tengkuk mereka sempat meremang ketika mereka mendengar bagaikan angin yang menderu digemersak di bawah pepohonan. Ternyata sekelompok anjing hutan berlarian sambil sekali-sekali menggonggong dengan garangnya. Betapapun panjangnya malam, tetapi akhirnya mereka melihat cahaya pagi yang mulai bersinar. Bayangan warna kekuningan memancar di atas pepohonan, namun kemudian mulai menyusup di antara dedaunan dan jatuh di atas tanah yang lembab. Ketika Ki Wiradadi mengajak mereka turun, Laksana masih sambil memejamkan matanya berkata, "Aku baru akan mulai tidur." "Tidur saja di bawah," berkata Ki Wiradadi. Lalu katanya, "Kami berdua akan menungguimu sampai kau tidak merasa ngantuk lagi." Laksana menggeliat. Ia tidak berkata apapun lagi ketika Ki Wiradadi dan Manggada sudah mulai turun. Laksana pun kemudian menyilangkan busurnya di punggung. Ia pun kemudian telah menerusur pula turun, sebagaimana kedua orang yang lain. Beberapa saat mereka mulai membenahi diri. Perut mereka memang mulai terasa lapar, tetapi mereka harus bertahan sebeberapa lama. Sambil menelusuri jalan keluar dari hutan, mereka bertiga sempat pula berburu. Ternyata mereka bertiga telah berlomba untuk mendapatkan seekor binatang buruan dari jenis apapun. Kita mempunyai kesempatan beberapa lama jika cahaya matahari itu membuat bayangan badan kita sepanjang tubuh kita yang sebenarnya, maka kita harus sudah ada di tempat ini lagi, mendapat atau tidak mendapat binatang buruan, berkata Ki Wiradadi. Lalu katanya, "Jangan tersesat, kita masing-masing dapat bersuit dengan mulut kita." Ketiganya kemudian mencoba untuk bersuit dengan mulut dan jari-jari tangan mereka. Lalu kemudian mereka telah meninggalkan tempat itu untuk berburu, agar mereka tidak menjadi kelaparan. Dengan hati-hati mereka menuju ke tempat yang berbeda. Laksana yang kebetulan mengarah ke sebuah mata air duduk saja di atas sebuah batu sambil mempersiapkan sebuah anak panah di busurnya. Pagi itu ternyata angin tidak bertiup. Dengan demikian maka Laksana mempunyai banyak harapan. Beberapa saat lamanya, tidak seekor binatang hutan pun nampak minum di mata air kecil itu. Ketika ia melihat langit, rupa-rupanya hari sudah menjadi semakin terik. Sekali-sekali ia sempat memandang sorot matahari yang jatuh di sebelah mata air itu. Menelik surut jatuhnya sinar matahari, maka waktunya tinggal sedikit. "Biar saja," berkata Laksana di dalam hatinya. Tentu salah seorang di antara Ki Wiradadi dan Manggada akan mendapatkan seekor binatang buruan. Jika tidak, maka kami bertiga akan bersama-sama kelaparan. Kemudian Manggada pun melihat seekor kijang yang sedang berhati-hati mendekati mata air itu. Dengan sangat berhati-hati pula, Laksana mempersiapkan dirinya. Ternyata latihan-latihan yang pernah dilakukan berarti pula saat itu. Laksana berhasil mengurangi sentuhan telapak kakinya pada dedaunan kering, sehingga kijang itu tidak terkejut karenanya. Ternyata kijang itu memang bernasib buruk, anak panah yang Laksana telah mengakhiri hidupnya. Di saat kijang itu sedang minum di mata air kecil di dalam hutan yang lebat itu. Pada saat yang telah disepakati, Laksana kembali ke tempat yang sudah ditentukan dengan seekor binatang buruan. Ternyata Manggada dan Ki Wiradadi tidak berhasil mendapat seekor binatang buruannya. Ketika Laksana menjatuhkan binatang buruannya di hadapan Ki Wiradadi dan Manggada, sambil mengangkat dadanya, maka Manggada tersenyum sambil berkata, "Kau memang luar biasa. Aku kekurangan waktu.
Aku menemukan seekor rusa, tapi aku harus mengikutinya untuk waktu yang lama jika aku ingin mendapatkannya. Karena itu aku biarkan saja rusa itu pergi. Berkata Kyuradadi. Aku bertemu dengan seekor harimau, berkata Manggada. Rasa-rasanya aku tidak ingin makan daging harimau yang panas itu. Tetapi sambil mengangkat wajahnya, Laksana berkata, apapun alasan kalian, tapi ternyata akulah yang menang kali ini. Ya, jawab Kyuradadi. Kita akan mengulitinya dan memanggangnya di luar hutan. Di luar hutan? Apakah hutan ini sudah tidak terlalu panjang lagi? Bertanya Laksana. Aku kira tidak, berkata Kyuradadi. Laksana termangu-mangu. Tetapi Manggada ternyata sependapat. Katanya, hutan ini terlalu lebat untuk memanggang binatang. Buruan sepercik api akan dapat mendatangkan bencana. Tetapi bantu aku membawa hasil buruan ini, berkata Laksana. Manggadalah yang sambil tertawa berkata, marilah, aku akan membantumu. Aku juga memerlukannya, daging kijang itu. Ternyata hutan itu memang sudah tidak terlalu lebat lagi. Beberapa saat kemudian mereka mulai melihat cahaya terang. Bukan hanya dengan mengadahkan wajahnya dan mengadahkan ke langit, tapi di hadapan mereka dari celah-celah pepohonan, sebenarnya lah beberapa saat kemudian mereka benar-benar telah keluar dari hutan. Demikian mereka berdiri di sebuah padang perdu di pinggir hutan itu, maka rasa-rasanya napas mereka pun menjadi semakin lebih longgar. Pandangan mereka menjadi semakin luas. Namun mereka pun melihat bahwa di hadapan mereka berdiri dengan garangnya Gunung Laung. Ketiga orang itu menyadari bahwa perjalanan selanjutnya adalah memanjat Gunung Laung untuk menemukan sarang dari orang-orang yang berkepercayaan saat itu. Kyuradadi yang memiliki pengalaman paling luas di antara mereka dengan panggeraitannya seakan-akan telah melihat bahwa bahaya akan datang setiap saat. Karena itu ia pun kemudian memperingatkan kepada anak-anak muda itu agar lebih berhati-hati. Tetapi kita akan berhenti di sini untuk memanggang hasil buruan kita, berkata Laksana. Kyuradadi mengangguk. Mereka tidak akan mendapatkan tempat yang lebih baik untuk memanggang hasil buruan mereka. Karena itu, maka beberapa saat kemudian ketiga orang itu telah menyiapkan perapian. Dengan batu api, mereka telah membuat api yang dari gelembut aren yang kemudian dihembuskan pada rerumputan kering. Manggada telah mencari beberapa potong kayu kering, beberapa buah, dahan dan ranting yang terjatuh dari pohonnya karena ketuaannya, atau karena tiupan angin yang keras, atau di saat hujan dibarengi dengan angin perhara. Beberapa saat kemudian asap pun telah mengepul tinggi. Ketiganya mulai mematasi hasil buruan mereka di atas api. Meskipun Manggada dan Laksana belum pernah benar-benar menjadi seorang pemburu, tetapi mereka pernah melakukan latihan tinggal di dalam hutan. Mereka telah berlatih untuk hidup tanpa membawa bekal apapun menyusup ke dalam hutan yang lebat. Namun ternyata mereka dapat bertahan hidup dalam keadaan tertentu. Mereka tidak kehilangan kekuatan dan kemampuan mereka jika harus menghadapi bahaya. Sebenarnya ketiga orang itu memang telah merasa lapar. Karena itu demikian hasil buruan mereka masak, mereka pun segera menikmatinya. Namun dalam pada itu, Kyuradadi tiba-tiba saja memperingatkan kedua orang anak muda yang bersamanya itu. Rasa-rasanya ada sesuatu yang kurang wajar. Manggada dan Laksana adalah anak-anak muda yang terlatih dengan baik. Meskipun mereka belum merasakan sesuatu, tetapi mereka menyadari bahwa kemungkinan yang tidak mereka kehendaki akan dapat terjadi. Asap perapian yang telah mereka buat agaknya memang dapat memancing perhatian orang lain. Ketika mereka bertiga sudah merasa cukup, maka mereka telah memadamkan api yang mereka buat. Sementara itu, sisa makan mereka masih tetap terpanggang di bekas perapian yang masih hangat itu.
Agaknya makanan yang telah mereka makan itu mampu membuat tubuh mereka menjadi bertambah segar. Darah mereka telah mengalir dengan wajar. Kaki mereka tidak lagi terasa lemah. Ketika mereka kemudian merasa cukup lama beristirahat, setelah makan dengan kenyang, mereka mulai melangkah lagi ke arah bukit yang berdiri dengan garang di hadapan mereka. Beruntunglah mereka ketika mereka menemukan sebuah pancuran alam yang meskipun kecil namun mempunyai air jenis sekali, sehingga mereka tidak segan untuk minum air dari pancuran di antara bebatuan di sebuah lereng yang tidak begitu tinggi. Gunung Lau memang masih jauh, tetapi sudah mulai terasa jalan mendaki. Gunung-gunung kecil di antara padang perdu berserakan di mana-mana. Mereka bertiga menyusuri jalan-jalan setapak berbatu padas. Namun mereka yakin bahwa jalan yang mereka lalui adalah jalan yang menghubungkan hutan Jatimalang dengan lereng Gunung Lau dari arah barat. Namun sekali lagi, Panggraita Ki Wiradadi telah memperingatkan mereka bahwa sesuatu dapat terjadi di luar dugaan mereka. Berhati-hatilah, medannya sangat asing bagi kita. Banyak hal-hal yang kita tidak ketahui di sini, berkata Ki Wiradadi. Manggada dan Laksana memaklumi. Karena itu, mereka mempersiapkan diri. Namun justru karena itu mereka tidak mempersiapkan busur dan anak panah. Jika mereka terkejut karena sesuatu hal, maka dapat terjadi bencana sebelum mereka pasti dengan siapa mereka berhadapan. Karena mereka yakin bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan binatang buas. Beberapa saat mereka menyusuri jalan setapak. Di hadapan mereka terbentang padang perdu amat luas, namun jauh di seberang padang perdu masih nampak gerumpul-gerumpul hijau lainnya. Apakah itu sebuah padukuhan? Bertanya Laksana. Manggada menggeleng, bahkan sambil berpaling kepada Ki Wiradadi, ia pun bertanya, apakah itu sebuah padukuhan? Memang mungkin, jawab Ki Wiradadi. Tetapi tentu dengan penghuni yang khusus. Di padukuhan terakhir sebelum kita memasuki hutan Jatimalang, kita sudah melihat ketidakwajaran itu antara para penghuninya. Jika demikian, para penghuni padukuhan itu termasuk orang-orang yang aneh pula. Tetapi Manggada yang menguratkan keningnya berkata, rasa-rasanya daerah ini belum dibuka, meskipun kemungkinan untuk itu ada. Di sini banyak terdapat sumber-sumber air yang dapat mengaliri tanah-tanah yang memungkinkan untuk dijadikan sawah atau setidak-tidaknya pategalan. Sementara tanah masih belum terlalu miring. Tetapi nampaknya jarak yang memanjang antara hutan Jatimalang dan Gunung Lau itu belum banyak menarik perhatian. Karena itu nampaknya yang kita lihat bukan sebuah padukuhan, tetapi sebuah hutan kecil yang memanjang. Tetapi di belakang hutan kecil itu aku yakin masih terbentang hutan-hutan liar yang lebat, tapi berbeda dengan hutan Jatimalang. Hutan lereng itu adalah hutan pegunungan dengan jenis-jenis binatang ya pegunungan pula. Apa bedanya? Bertanya Laksana. Jenis binatangnya agaknya tidak banyak berbeda, jawab Manggada. Laksana mengangguk-angguk. Sementara perasaan Ki Wiradadi menjadi semakin terganggu oleh kegelisahan yang mendebarkan. Ketika mereka menjadi semakin dekat dengan kelompok pepohonan hijau yang mereka perbincangkan, Ki Wiradadi tiba-tiba saja memberi isyarat kepada kedua orang anak muda itu. Dengan serta-merta, mereka bertiga pun berhenti. Hati-hati, aku melihat seseorang di balik bebatuan, berkata Ki Wiradadi. Manggada dan Laksana pun telah bersiap. Mereka bertiga berdiri pada jarak yang tidak terlalu dekat. Demikian ketiga orang itu berhenti, beberapa orang telah muncul di balik bebatuan. Dalam waktu dekat, ketiga orang itu segera mengetahui bahwa 5 orang telah mengepung mereka. Menelik sikap dan wujudnya, mereka tentu orang-orang yang sangat garang. Ketiga orang itu berdiri termangu-mangu, namun mereka memang harus menyesuaikan diri dengan kelima orang itu.
sehingga mereka menghadap ke tiga arah. Orang yang nampaknya pemimpin kelima orang itu melangkah lebih dekat ke hadapan Ki Wiradadi sambil bertanya, "Siapakah kalian bertiga, Kisanak?" Ki Wiradadi, orang tertua di antara ketiga orang itu, menjawab, "Kami sedang berburu, Kisanak." "Berburu kemana? Hutan yang lebat telah kalian lampaui," berkata orang yaitu. "Ya," sahut Ki Wiradadi. "Tiba-tiba saja kami terdorong oleh suatu keinginan untuk melihat apa yang terdapat di antara hutan Jatimalang dan Gunung Lawu. Ternyata terbentang tanah yang menurut pengamatan kami cukup subur, tetapi tidak mendapat perhatian dari orang-orang di sekitar hutan Jatimalang, sehingga tanah ini belum digarap. Di sini masih terbentang hutan perdu yang luas. Sementara itu kita melihat banyak aliran air yang nampaknya mengalir di sepanjang tahun." "Kisanak," berkata orang itu, "aku minta Kisanak untuk tidak meneruskan perjalanan. Kami masih mempunyai kemauan baik atas Kisanak. Karena itu kami peringatkan agar Kisanak kembali saja dan berburu di hutan Jatimalang." "Kenapa?" bertanya Ki Wiradadi. "Lihat, lereng Gunung Lawung itu sangat menarik. Tentu masih banyak binatang buas yang terdapat di hutan itu. Selain hutan itu sendiri, lereng yang panjang ini juga menarik. Perhatian, lereng yang panjang ini akan dapat menjadi daerah pertanian yang subur dan memberikan banyak kemungkinan di hari depan." "Sudahlah," berkata orang itu. "Jangan berpikir tentang hal-hal yang tidak berarti. Jangan dikira daerah ini belum disentuh tangan. Karena itu kami harap kalian meninggalkan tempat ini dan tidak kembali untuk seterusnya." "Kenapa?" bertanya Ki Wiradadi. "Kisanak," berkata orang itu, "tidak ada orang yang dapat keluar dari daerah ini dengan selamat. Tetapi aku masih memberi kesempatan kepadamu untuk hidup." "Aku tidak mengerti," sahut Ki Wiradadi. "Apakah ada orang yang berhak berbuat sebagaimana kau lakukan?" "Aku dan kawan-kawanku telah berada di tempat ini sejak waktu yang lama," berkata orang itu. "Tetapi tidak berbuat seperti itu," berkata Ki Wiradadi. "Cukup," orang itu telah membentak. "Aku tidak mempunyai banyak waktu. Selagi aku masih berada di tempat ini, aku minta Kisanak meninggalkan tempat ini. Kau harus merasa beruntung bahwa asap perapianmu telah memanggil kami, sehingga kami datang menemui kalian semua sebelum kalian sampai ke tempat itu." "Ke tempat mana yang kau maksud?" bertanya Ki Wiradadi. "Persetan," berkata orang itu. "Jika kau benar-benar melewati batas, maka hanya namamu saja yang akan keluar dari lingkungan ini." "Kisanak," berkata Ki Wiradadi, "sebaiknya kau tidak usah mencamuri persoalan kami. Kami ingin naik ke hutan di lereng Gunung Laung. Kami tidak akan mengganggu kalian dan sebaiknya kalian pun jangan mengganggu kami." "Jangan banyak bicara lagi," potong orang itu. "Turun kembali atau kalian akan menjadi mayat di sini." Ki Wiradadi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Berkatalah terus terang, Kisanak. Jika nalarku dapat menangkap maksudmu, maka aku tentu akan melakukannya. Tetapi jika kau hanya sekedar membentak-bentak, maka kami tidak akan bersedia melakukannya. Kami adalah pemburu-pemburu yang terbiasa masuk keluar hutan, menghadap bahaya dan menempuh lingkungan yang paling rumit sekalipun, menantang maut." Orang itu justru menjadi semakin marah. Dengan wajah garang, ia berkata, "Apalagi yang harus aku katakan? Pergi dari tempat ini atau kalian akan mati di tempat ini." Ki Wiradadi mengangguk-angguk sambil berkata, "Tentu ada sesuatu yang kalian rahasiakan. Tidak boleh ada orang lain yang mengetahuinya. Justru karena kau menyebut batas, karena kami menjadi ingin tahu tentang batas itu. Karena itu jangan halangi kami pergi kemanapun, bahkan ke batas yang kau sebutkan itu." "Persetan," geram orang itu. "Agaknya kalian memang benar-benar ingin mati. Kalian ternyata telah melakukan satu kesalahan yang berbahaya. Kalian mengira bahwa
seorang pemburu yang terbiasa masuk keluar hutan, yang terbiasa menghadap bahaya, serta menantang maut, tentu orang-orang yang memiliki kemampuan tidak ada duanya. Kau telah salah menilai kemampuan seseorang sebagaimana liar dan garangnya seekor binatang. Setidak-tidaknya, wadahku telah terlatih, jawab Kyuradadi. Karena itu, dengan dukungan ilmu sekedarnya saja, maka kemampuanku tentu sudah sangat berarti untuk mempertahankan hidupku. Bagus, geram orang itu. Jika demikian, kalian memang harus dibunuh. Tidak ada cara lain yang dapat kami lakukan untuk mencegah niat kalian naik lebih tinggi lagi di kaki Gunung Lawung ini. Kami telah siap mempertahankan hidup kami, tetapi jika untuk mempertahankan hidup kami harus membunuh orang lain, apa boleh buat? Geram Kyuradadi. Kelima orang itu pun bergerak serentak ketika mereka melihat isyarat tangan pemimpin mereka. Mereka mendekati ketiga orang itu dari 5 arah yang berbeda. Pemimpin mereka berhadapan dengan Kyuradadi, sementara keempat orang yang lain berhadapan dengan 2 orang anak muda yang sedang menanjak dewasa. Kyuradadi pun segera bersiap, tetapi ia pun tidak mau terganggu oleh busur dan anak panah di dalam pertempuran yang berat. Demikian pula Manggada dan Laksana telah meletakkan busurnya pula, yang akan membebani gerak mereka. Tidak ada pilihan lain bagi kita, berkata pemimpin kelima orang itu kepada kawan-kawannya. Mereka harus dimusnahkan. Jika mereka tetap hidup, mereka tentu masih saja berniat melihat-lihat daerah ini. Dan barangkali mereka akan menjadi bahaya terbesar bagi kita untuk selanjutnya. Kawan-kawannya tidak menjawab, tetapi mereka mulai menggerak dan siap bertempur. Manggada dan Laksana mengambil jarak, masing-masing harus menghadapi 2 orang lawan. Karena anak-anak muda itu belum tahu tataran kemampuan lawan, mereka benar-benar harus mempersiapkan diri menghadapinya. Kyuradadi justru menjadi cemas. Nampaknya kelima orang itu ingin dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu. Mereka mengira bahwa kedua orang anak muda itu akan lebih cepat diselesaikan. Kemudian mereka akan dengan mudah membunuh Kyuradadi. Tetapi Kyuradadi tidak mendapat kesempatan untuk banyak berpikir. Pemimpin dari kelima orang yang mengepungnya itu tiba-tiba saja meloncat menyerangnya. Kyuradadi dengan cepat mengelakkan serangan itu. Namun dengan demikian Kyuradadi dapat kesantikan kemampuan lawannya. Sambaran angin serangannya itu terasa bagaikan menampar kulitnya. Dengan demikian Kyuradadi mempersiapkan segenap kemampuannya. Ia tidak dapat meningkatkan ilmunya selapis demi selapis. Jika demikian, ia tentu akan terlambat. Apalagi Kyuradadi masih harus menjajaki kemampuan lawannya yang sebenarnya. Karena itulah Kyuradadi pun telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk menghadapi pemimpin dari sekelompok orang yang tidak dikenalnya itu. Manggada dan Laksana pun telah bersiap sepenuhnya. Kemudian mereka telah memanasi darah yang mengalir di dalam tubuh mereka. Keduanya sama sekali tidak gentar, meskipun mereka masing-masing harus berhadapan dengan 2 orang lawan. Bahkan Laksana yang tidak sabar telah meloncat mendahului lawannya. Serangannya datang bagaikan arus banjir bandang beruntun terhadap salah seorang lawannya. Ternyata serangan Laksana itu mengejutkan. Dengan jantung yang berdebaran, lawannya yang mendapat serangan beruntun itu harus berloncatan menghindar. Bahkan nampaknya Laksana tidak ingin melepaskannya. Dengan cepat pula ia memburunya dengan serangan-serangan yang seakan-akan tidak terbendung. Pada serangannya yang pertama, yang menyulitkan itu, maka ternyata Laksana dapat mengenai tubuh lawannya beberapa kali, sehingga terdengar keluhan tertahan lawannya yang seorang
benar-benar menjadi kesakitan tanpa kesempatan untuk membalas. Namun kawannya dengan segenap kemampuannya berusaha untuk menyusup dan membantunya. Dengan garangnya bahkan sambil berteriak keras, lawannya yang seorang telah menyerangnya pula. Laksana menyadari bahaya yang datang, karena itu ia terpaksa melepaskan lawannya untuk menghadapi lawan yang baru datang. Tanpa ragu-ragu, Laksana membentur serangan lawannya itu dengan mengerahkan sepenuh kekuatan. Ternyata lawannya benar-benar telah terkejut. Ia sama sekali tidak mengira bahwa anak muda itu dengan serta-merta telah membentur kekuatannya. Apalagi ternyata anak muda itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Laksana memang terdorong surut selangkah, tetapi lawannya yang menyerang dengan sepenuh tenaganya itu seakan-akan telah membentur batu padas di lereng bukit. Karena itu, ia terlempar beberapa langkah surut. Dan bahkan untuk memperbaiki keseimbangannya, orang itu justru telah menjatuhkan diri, berguling sekali, dan kemudian melenting berdiri. Jantungnya memang agak terasa berdebar semakin cepat. Namun ia harus menenangkan dirinya menghadapi lawannya yang masih sangat muda itu. Sementara kawannya yang seorang lagi telah berusaha memperbaiki keadaannya, tetapi Laksana memang tidak memberinya kesempatan. Demikian lawannya yang seorang sedang berusaha memperbaiki diri keseimbangannya, Laksana telah menyerang lawannya yang seorang lagi dengan cepatnya. Ternyata kecepatan gerak dan keputusan yang diambil dengan tiba-tiba oleh Laksana sempat membingungkan kedua lawannya. Ternyata Laksana seakan-akan tidak memberi kesempatan kepada mereka berdua untuk satu saat bekerja sama melawannya. Sementara itu Manggada telah mempergunakan cara lain untuk melawan kedua orang lawannya. Ia bergerak lebih tenang dari Laksana. Manggada tidak meloncat-loncat menyerang seperti Laksana berganti-ganti, tetapi Manggada lebih banyak menunggu. Ia berdiri tegak dengan kaki renggang, kemudian lututnya mulai ditekuk sehingga Manggada mulai berdiri merendah. Kedua tangannya telah bersilang di dadanya. Dengan hati-hati Manggada menghadapi kedua lawannya dengan ketajaman penglihatan serta kemampuannya. Meskipun kemudian ia memilih bertempur melawan kedua orang lawannya bersama-sama, tetapi ternyata anak muda itu cukup tangkas untuk melakukannya. Dengan cepat ia meloncat menghindar dan sekaligus menyerang, menggeliat, dan kemudian merendah. Namun ketika tubuhnya berputar, maka kakinya lah yang terjulur mendatar terayun ke arah salah seorang lawannya. Ternyata kedua lawannya tidak mudah dapat menundukkannya. Bahkan semakin lama anak muda itu semakin cepat bergerak dan tenaganya pun menjadi semakin besar. Karena itu kedua lawannya menjadi semakin sulit untuk menghadapinya. Anak muda itu bagaikan tidak berjejak di atas tanah. Sekali ia meloncat ke sana, kemudian melinting kemari, menghindari serangan-serangan yang kadang-kadang datang bersamaan. Namun kemudian justru Manggadalah yang menyerang dengan garangnya. Selagi kedua anak muda itu bertempur dengan sengitnya, maka Ki Wiradadi pun harus mengerahkan kemampuannya pula. Ternyata pemimpin kelompok orang-orang yang menjegatnya itu memiliki kemampuan yang tinggi. Dengan garangnya, orang itu menyerang dengan tangan dan kakinya berganti-ganti. Namun Ki Wiradadi tidak kalah garangnya. Ia telah mengerahkan kemampuannya pula, sehingga dengan mantap ia telah mampu mengimbangi ilmu lawannya. Kedua orang itu bertempur lebih lambat daripada anak-anak muda yang harus melawan masing-masing dua orang itu. Ki Wiradadi dan lawannya ternyata lebih banyak berusaha menahan diri untuk dengan serta-merta menghabiskan tenaga mereka, meskipun mereka telah sampai kepada tataran kemampuan tertinggi mereka. Namun ternyata mereka bertempur lebih mantap. Keduanya berusaha untuk memperhitungkan segala langkah mereka, karena keduanya memiliki pengalaman yang cukup luas.
Yang bertempur dengan keras adalah justru Laksana. Ia benar-benar tidak memberi kesempatan kepada lawan-lawannya. Setiap kesempatan dipergunakannya sebaik-baiknya. Laksana lebih senang bertempur melawan kedua orang lawannya seorang demi seorang, meskipun pada saat-saat yang gawat ketika kedua orang lawannya mendapat kesempatan bersama-sama menyerangnya, Laksana masih mampu juga mengatasinya. Bahkan Laksana masih sempat berkata kepada diri sendiri, "Untunglah aku telah makan daging cukup banyak. Jika belum, maka dengan cepat aku akan menjadi lemah menghadapi kedua orang gila ini." Dalam pada itu, Ki Wiradadi yang semula mencemaskan anak-anak muda yang harus melawan masing-masing dua orang itu ternyata setiap kali sempat mengamati apa yang telah terjadi. Ki Wiradadi tidak lagi merasa terlalu cemas. Ia melihat apa yang dapat dilakukan oleh kedua orang anak muda itu. Sehingga dengan demikian, ia sempat memusatkan perhatiannya kepada lawannya. Dengan demikian, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Semua orang yang terlibat dalam pertempuran itu telah memegang senjata. Nampaknya kelima orang itu benar-benar ingin membunuh Ki Wiradadi dan kedua orang anak muda itu. Dengan teriakan-teriakan nyaring, lawan Ki Wiradadi itu telah mengacung-acungkan senjatanya, berputar dan menebas mendatar. Namun Ki Wiradadi telah mempergunakan pula senjata untuk menandingi kegarangan lawannya. Laksana dan Manggada pun telah mengerahkan kemampuannya pula. Dengan senjata di tangan, maka lawan mereka menjadi semakin garang pula. Dua orang bagi setiap anak muda itu merupakan lawan yang berat, tetapi Laksana dan Manggada tidak menjadi gentar. Bahkan keduanya seakan-akan telah didorong untuk mengerahkan segenap kemampuannya. Menghadapi pendadaran yang berat, pendadaran yang bukan saja mempertaruhkan kemungkinan untuk diakui tataran kemampuannya, tapi juga mempertaruhkan nyawanya. Seperti lawan Ki Wiradadi, maka keempat lawan Manggada dan Laksana pun sama sekali tidak mengekang diri. Mereka benar-benar ingin membunuh kedua orang anak muda itu, sehingga karena itu senjata-senjata pun mereka pun telah langsung mengarah ke tempat-tempat yang paling berbahaya di tubuh anak-anak muda itu. Ternyata bahwa senjata kedua lawannya telah sempat membuat Laksana menjadi kesulitan. Ketika kedua orang lawannya menjadi semakin kasar dan menjadi semakin garang, maka Manggada memang merasa terdesak. Kedua lawannya tidak saja bertempur dengan kakinya, dengan tangannya, dengan senjata di genggamannya, tetapi kedua orang lawannya bertempur dengan mulutnya. Mereka berteriak-teriak kasar dan mengumpat-ngumpat dengan kata-kata kotor, sehingga telinga Laksana rasa-rasanya bagaikan dipanggang di atas api. Dalam kekautan pemusatan nalar budinya karena teriakan-teriakan yang kotor itu, maka tiba-tiba saja terasa sentuhan di lengan Laksana. Ternyata ia kurang cepat mengerahkan serangan lawannya di saat ia menangkis ujung senjata lawannya yang seorang lagi. Laksana yang menyadari lengannya terluka telah meloncat mengambil jarak dari kedua orang lawannya. Ketika ia meraba lengannya yang menjadi pedih itu, maka ia pun telah menggeram. Terasa di telapak tangannya darahnya yang hangat memang sudah menitik dari lukanya. Anak muda itu menjadi sangat marah. Luka di lengannya membuatnya bagaikan banteng yang terluka. Sejenak kemudian, maka ia pun telah meloncat menyerang. Senjatanya berputar dengan garangnya, melibat lawannya berganti-ganti. Tetapi kedua lawannya pun yang telah melihat Laksana terluka berusaha semakin menekannya. Keduanya telah bergerak semakin cepat. Dengan mengerahkan segala sisa tenaga yang ada pada mereka, maka mereka ingin mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Laksana yang masih belum banyak berpengalaman itu ternyata memang telah terpancing oleh tata gerak lawannya. Anak muda itu melayani kedua lawannya dengan bergerak dengan langkah-langkah panjang, sementara lengannya masih saja menitikkan darah. Bahkan semakin banyak ia bergerak, darah itu seakan-akan bagaikan ditekan dari urat tadinya. Laksana yang marah itu ternyata hampir merupakan pesan gurunya. Dalam kemarahan yang tidak terkendali, maka Laksana seakan-akan tidak menggunakan
perhitungan lagi. Ia sama sekali tidak berusaha menghemat tenaganya. Kedua lawannya meskipun mengakui kepampuan anak muda itu, tetapi ternyata ia memiliki pengalaman yang lebih luas. Selebihnya mereka sama sekali tidak lagi memperhitungkan harga diri, sehingga mereka telah bertempur dengan licik. Kemarahan dan kemarahan yang tertimbun di dalam dada Laksana telah membuat nalarnya menjadi kabur. Bahkan ia benar-benar tidak mampu lagi menilai unsur-unsur geraknya sendiri. Manggada yang melihat keadaan Laksana menjadi cemas, tetapi ia tidak sempat berbuat sesuatu karena ia sendiri harus memusatkan segenap kemampuannya untuk melawan kedua orang lawannya yang tidak kalah garang dan kasarnya dari kedua lawan Laksana. Manggada sendiri telah meloncat surut beberapa langkah untuk mengambil jarak ketika sekali lagi ia melihat senjata lawannya mengenai pundak Laksana. Laksana memang berteriak untuk melontarkan ungkapan kemarahannya, tetapi teriakannya itu sama sekali tidak menolongnya, apalagi ketika lawannya juga berteriak lebih keras, bahkan lebih kasar dengan kata-kata kotor. Ki Wiradadi yang baru saja mapan telah terasa terganggu pula perhatiannya oleh keadaan Laksana. Ia pun telah melihat keadaan Laksana yang terluka di lengan dan di pundaknya. Apalagi lawannya nampaknya dengan sengaja memberinya kesempatan untuk melihat luka Laksana. Bahkan katanya, sebentar lagi kawan mudamu akan mati. Sejenak kemudian yang seorang pun akan mati pula. Kau juga memang agaknya akan mati. Terakhir, namun justru setelah kau melihat kedua orang kawanmu terbaring menjadi mayat di sini. Ki Wiradadi menggeram. Namun ia pun telah meningkatkan kemampuannya. Tetapi Ki Wiradadi juga yang cukup berpengalaman itu tidak mau membiarkan dirinya hanyut dalam arus perasaannya. Karena itu meskipun Ki Wiradadi juga mengerahkan kemampuannya dan berusaha menekan lawannya, namun Ki Wiradadi tidak terlepas dari nalar budinya. Tetapi memang sulit bagi Ki Wiradadi untuk dapat dengan cepat menghabisi lawannya meskipun ia sudah menghentakkan kemampuannya, seakan-akan lawannya telah dipersiapkan untuk melawannya dalam tataran ilmu yang seimbang. Laksana nampaknya memang menjadi semakin garang oleh kemarahan yang menghentak-hentak dadanya. Tetapi kemarahannya itu justru telah menimbulkan kecemasan bagi Manggada dan Ki Wiradadi. Dalam keadaan yang terdesak, Manggada yang tidak kehilangan akal telah mengambil keputusan yang berat. Bahkan ia memerlukan waktu untuk menentukan apakah ia akan melakukannya atau tidak. Namun jika ia tidak melakukannya, maka keadaan Laksana akan menjadi semakin parah. Darahnya akan semakin banyak mengalir, sehingga tubuhnya akan menjadi semakin lemah, sehingga mungkin ia akan terlambat. Karena itu, Manggada harus segera menjatuhkan pilihan. Agaknya nalarnya masih jauh lebih bening dari Laksana yang terluka itu. Apa boleh buat, nampaknya Laksana justru telah lupa mempergunakannya, berkata Manggada. Dalam keadaan yang terpaksa, karena tidak ada pilihan lain yang dapat dipergunakannya untuk menolong Laksana, maka Manggada pun telah menarik dua buah pisau kecilnya. Dengan tangkasnya, Manggada telah melemparkan kedua pisaunya itu dengan demikian cepatnya ke arah kedua lawannya yang berdiri di tempat yang berbeda. Ketika Manggada memindahkan senjata ke tangan kirinya, kedua lawannya memang menjadi curiga, namun mereka tidak mempunyai kesempatan. Dengan cepatnya Manggada menarik sebilah pisau dan melemparkannya ke dada seorang lawannya. Kemudian berbalik sambil merendahkan diri, pisau kedua telah terlempar pula ke dada lawannya yang lain. Terdengar kedua orang itu berteriak. Seorang di antaranya sempat berteriak dengan umpatan kotor, namun pisau kecil itu telah dilemparkan dengan sekuat tenaga, didorong pula dengan kekuatan cadangan di dalam diri Manggada. Karena itu, maka itu pisau-pisau kecil itu telah menghujam seakan-akan sampai ke tangkainya. Tidak ada kesempatan untuk mengelak, apalagi kedua orang itu tidak menduga sama sekali
Mereka pun tidak sempat menyadari bahwa ujung-ujung pisau kecil itu telah menggapai jantung mereka dan membunuh mereka. Manggada tidak sempat mengamati kedua orang lawannya itu. Ia pun segera meloncat mendekati arena pertempuran antara Laksana dan kedua orang lawannya. Ternyata Laksana yang terpancing oleh lawannya dengan gerak-gerak yang panjang dan cepat, serta darah yang mengalir dari kedua lukanya, kekuatannya mulai menjadi susut. Namun kehadiran Manggada telah merubah sama sekali keseimbangan dalam arena pertempuran itu. Dengan cepat Manggada berhasil menghentikan seorang di antara lawan Laksana dalam pertempuran, sehingga dengan demikian Laksana tidak bertempur melawan seorang saja. Meskipun kekuatan dan kemampuan Laksana mulai susut, namun menghadapi seorang saja dari kedua lawannya, kekuatan dan kemampuannya masih jauh memadai, apalagi ketika Manggada sempat memperingatkan, "Pergunakan otakmu." Laksana menarik napas dalam-dalam, tetapi senjatanya pun kemudian telah berputar menghadapi seorang saja dari kedua lawannya. "Kau telah terluka," geram lawannya yang menjadi bimbang karena ia harus menghadapinya sendiri. "Lukaku tidak berarti apa-apa," menjawab Laksana, "tetapi aku tidak ingin membunuhmu dengan cepat. Dengan melontarkan pisau-pisau kecilku oleh kemarahan yang mantap di dadaku, aku justru terlambat menggunakannya, karena aku tidak terbiasa membawanya. Sekarang aku ingin membunuhmu dengan senjataku ini." Orang itu memang menjadi cemas, tetapi ia masih berusaha untuk membesarkan hatinya. Bahkan ia tertawa sambil berkata, "Tenagamu sebentar lagi akan habis terhisap sejalan dengan darahmu yang menjadi kering." Laksana tidak menjawab lagi. Tiba-tiba saja ia telah meloncat menyerang dengan garangnya. Senjatanya berputaran dengan cepat sekali, namun ia sudah mulai mempergunakan penararannya kembali, sehingga dengan demikian ia tidak lagi kehilangan langkah. Meskipun demikian, darah yang mengalir dari lukanya memang telah mengganggu perasaannya. Namun ia tidak mau mati di ujung senjata lawannya. Manggada tidak lagi ingin membunuh lawannya yang diambilnya dari Laksana. Namun demikian, ternyata lawannya itu telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk berusaha membunuhnya. Laksana yang sudah terluka itu masih mampu menggerakkan senjatanya dengan garang, sehingga lawannya benar-benar tidak mendapat tempat di arena. Tetapi justru karena itu, maka dengan putus asa lawannya telah bertempur membabi buta. Dengan teriakan-teriakan dan umpatan-umpatan kotor, ia menyerang Laksana seperti badai. Namun dengan demikian geraknya menjadi kacau. Perhitungannya kabur dan kegelisahannya menjadikannya bingung menghadapi kecepatan gerak Laksana. Dan pada suatu saat, senjata Laksana yang marah itu telah menyambar dadanya. Sebuah goresan panjang menyilang di dadanya sehingga lawan Laksana terlempar beberapa langkah surut. Ketika ia berusaha berdiri tegak, tubuhnya nampak bergetar. Betapapun ia berusaha untuk menggenggam senjatanya, namun akhirnya senjata itu jatuh. Bahkan perlahan-lahan orang itu pun terjatuh pada lututnya. Bagaimanapun juga ia bertahan, namun akhirnya tubuhnya terkulai di tanah. Darah mengalir tanpa henti dari lukanya yang dalam. Laksana berdiri termangu-mangu. Sejenak ia mengawasi lawannya yang terbaring diam. Nampaknya lawannya itu tidak akan mungkin bangkit lagi untuk melawannya. Bersamaan dengan itu ia mendengarkan teriakan Manggada, "Obati lukamu, cepat! Sebelum darahmu semakin banyak mengalir dan mempengaruhi tenagamu." Laksana bagaikan terbangun dari sebuah mimpi. Ia pun segera mengambil tempat untuk melihat lukanya. Namun karena luka-lukanya, maka memang ia mengalami kesulitan. Sementara Manggada tidak memerlukan waktu terlalu lama. Dengan cepat Manggada dapat segera mendesak dan bahkan menguasai ruang gerak lawannya. Tetapi ketika senjatanya telah menggores kulit lawannya, justru lawannya menjadi kian liar. Seperti seekor harimau terluka, ia telah menerkam tanpa memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan oleh lawannya.
Semula Manggada masih cepat menghindar dan menahan lawannya dengan putaran senjatanya, tetapi lawannya itu seakan-akan benar-benar telah kehilangan nalar budinya. Dengan garangnya ia meloncat dan merekam Manggada dengan ujung senjatanya. Manggada ternyata terpengaruh juga oleh sikap lawannya. Bahkan terasa seolah-olah bulu kuduknya meremang. Tetapi di luar sadarnya, ketika lawannya menerkam, Manggada sempat mengelak. Tetapi lawannya telah memburunya. Satu ayunan mendatar yang cepat dan kuat sekali telah menyambar ke arah leher Manggada. Namun Manggada sempat merendah sekaligus menjulurkan senjatanya menembus langsung ke lambung. Terdengar orang itu berteriak nyaring. Serangkah ia bergeser surut, Manggada masih menggenggam tangkai senjatanya yang telah terlepas dari tubuh lawannya. Tidak ada lagi yang dapat dilakukan melawan Manggada. Rasa-rasanya semuanya menjadi gelap. Bahkan ia pun kemudian jatuh tertelungkup. Pada saat bersamaan, lawan Ki Wiradadi pun menjadi berputus asa. Tetapi ia tidak membunuh dirinya sebagaimana kawan-kawannya. Ia masih sempat berpikir bahwa ia harus lolos dari maut untuk menyampaikan kepada pemimpinnya bahwa ada 3 pemburu yang naik ke lereng gunung setelah menyeberangi hutan Jatimalang. Karena itu, selagi perhatian Manggada tertuju kepada lawannya yang jatuh terbaring di tanah, sementara Laksana sedang memperhatikannya pula, lawan Ki Wiradadi pun berusaha melenting jauh dan serta-merta berusaha melarikan diri dari arena. Ki Wiradadi tidak mempunyai kesempatan untuk mengejarnya. Orang itu telah mendahulunya. Beberapa langkah dengan cepat, Ki Wiradadi menyadari bahwa salah seorang di antara orang-orang itu telah terlepas dari pengawasan mereka, maka orang itu tentu akan menjadi sangat berbahaya. Karena itu, Ki Wiradadi tidak sempat membuat perhitungan yang rumit. Ketika ia menyadari bahwa ia tidak dapat mengejar lawannya itu, maka tiba-tiba saja ia telah mencabut senjatanya, yaitu sebuah pisau kecil, dan sepenuh tenaganya dilemparkannya kepada lawannya yang melarikan diri itu. Terdengar orang itu mengadu dengan langkahnya dan terhuyung-huyung sambil berputar. Dengan suara bergetar ia berkata sambil menuju ke arah Ki Wiradadi, "Kau licik, kau tusuk punggungku sambil aku membelakangimu." Ki Wiradadi termengung sejenak, namun kemudian ia pun menjawab, "Kau akan melarikan diri?" Orang itu memandang Ki Wiradadi dengan mata yang menyala. Tubuhnya yang tidak dapat mempertahankan keseimbangannya mulai terguncang-guncang. Namun ia masih berkata, "Panembahan akan menghukummu dengan hukuman yang paling getir." "Panembahan siapa?" berkata Ki Wiradadi. "Panembahan Lek Gadagati, seorang panembahan yang tuntas ilmu kaul, menguasai segala macam lahir dan batin." Suaranya semakin bergetar dan tubuhnya tidak lagi mampu bertahan. Bahkan sejenak orang itu pun telah jatuh tertelungkup dengan sebilah pisau terhujam di punggungnya. Ki Wiradadi melangkah perlahan mendekatinya. Diamatinya orang yang sudah tidak bernyawa itu. Tetapi ia sadar bahwa langkah diambilnya itu telah diperhitungannya tetap sejak semula, bahwa mungkin sekali akan terjadi jika ia menyeberangi hutan Jatimalang untuk melacak anak gadisnya yang hilang, maka ia akan terpaksa memasuki dunia kekerasan, membunuh atau dibunuh. Tetapi ia tidak mempunyai pilihan lain. Jika ia tidak berbuat apa-apa, maka pembunuhan-pembunuhan masih akan berlangsung terus. Bahkan gadis-gadis yang dikorbankan untuk sebuah kepercayaan yang sesat akan terus berlanjut. Manggada yang telah kehilangan lawannya telah membantu Laksana mengobati luka-lukanya sehingga darahnya menjadi pampat. Ketika Ki Wiradadi kemudian mendekatinya, Manggada berdesis, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?"
Ki Wiradadi menarik napas dalam-dalam. Ia amati luka Laksana di pundak dan lengannya. Untunglah luka itu tidak terlalu dalam dan tidak beracun, desis Ki Wiradadi. Ya, sahur Laksana. Nampaknya memang tidak begitu berpengaruh, tetapi kau tidak boleh terlalu banyak bergerak, berkata Ki Wiradadi. Kemudian darahmu akan terlalu banyak mengalir, sementara itu kita masih akan menempuh perjalanan yang lebih berbahaya. Kau dengar, orang itu telah menyebutkan nama Panembahan Ekdagati yang katanya seorang panembahan yang berilmu tinggi, lahir dan batin. Laksana mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa lukanya tentu tidak akan mengganggunya jika luka itu dapat diatasi dengan obat yang dibawanya. Karena itulah maka Laksana tidak mempunyai pilihan lain kecuali beristirahat untuk beberapa saat. Kita masih mempunyai tugas, berkata Manggada. Kita harus mengubur mayat-mayat itu agar tidak menjadi makanan burung-burung bangkai atau binatang buas dari hutan itu. Ki Wiradadi kemudian berdesis, biarlah Laksana beristirahat lebih dahulu. Bertiga kemudian mereka bersandar kepada batu padas di bawah sebatang pohon yang rimbun. Setelah mereka memungut kembali busur-busur mereka. Sementara itu Ki Wiradadi berkata, kita tidak dapat membayangkan siapa dan seberapa tinggi kemampuan orang yang disebut Panembahan Ekdagati itu. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Tentu tidak seperti orang-orang yang telah mereka kalahkan itu, bahkan mungkin Panembahan itu akan dapat menghancurkan mereka bertiga sekaligus.